Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Chenny dan di video kali ini aku akan mengevaluasi soal not soal child, ini soal asli UTBK SNBT tahun 2023. Nah, di sini kita akan bahas specifically di subtes pemahaman, bacaan, dan menulis. Nah, ini merupakan video part kedua ya teman-teman. Gue mau nonton video part pertama, bisa dicek di video sebelumnya ya, udah aku upload. Sekarang kita lanjut aja, ini kita akan bahas 2023, sama-sama sih mirip soalnya. Nah ini soal yang pertama ya, ditanyakan terkait inti teks tersebut. Nah berarti kita harus tahu nih, kira-kira teksnya ini ngomongin apa, oke? Aku kasih warna ini lah. Keberadaan industri olahraga di tingkat dunia terus berkembang pesat. Beberapa negara maju seperti Amerika, Inggris, bla 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 menjadikan olahraga sebagai industri prioritas sekaligus pemasok devisa. Bahkan, olahraga ini terus didesain sebagai industri modern berskala global. Salah satu jejak munculnya industri olahraga, nah berarti kan dia ngomongin tentang industri olahraga ya, yang dia sudah mendunia. Nah, kita lihat penjabaran kalimat selanjutnya ya. Pada saat itu, penyelenggaraan Olimpiade berhasil mencetak laba, bla 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 bla. Ya, sejak saat itu, berbagai negara terus mengembangkan. Nah, ini dia terus ngomongin tentang bagaimana olahraga ini dikembangkan. Ya, sejak saat itu, berbagai negara terus mengembangkan industri olahraga. Pasar olahraga global terus menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun ya. Berarti dia berkembang nih dari tahun ke tahun. Pertumbuhan, oke, dimension lagi terkait pertumbuhan. Nah, berarti tinggal kita lihat aja sih. Intinya kan, sorry guys, ini ada update software. Sorry. Nah, berarti dia ngomongin tentang apa guys? Dia ngomongin tentang bagaimana si industri olahraganya ini dia tuh semakin naik ya, naik setiap tahunnya. Karena beberapa negara ini sudah mulai memprioritaskan. Kalau misalnya kita yang A, negara maju, menjadikan olahraga sebagai industri. Nah, di sini kita nggak ngomongin tentang negara maju ya, walaupun ya disebutkan negara maju kayak Inggris gitu. Tapi kan negara maju ini dia tuh terlalu gimana ya? Dia tuh terlalu spesifik itu loh. Berarti cuma negara maju aja nih, bukan sedunia gitu. Padahal dia happen worldwide ya. Kalau kita lihat opsi yang B, nah ini baru opsi yang benar ya, yang B. Kenapa? Karena industri olahraga di dunia berkembang pesat. Ya, berarti dari opsi ini dia sudah bisa merangkum keseluruhan isi bacaan. Oke, kita lanjut ke soal ini. Ini jujur ternyata ada ya soal PBM tipe kayak ini. Nah, soalnya orang yang sebaiknya menghindari produk tersebut adalah, ya berarti kita harus mencari tahu nih, kira-kira siapa sih yang harusnya menghindari produk tersebut. Nah, kita lihat nama obatnya itu ada Terbafin. Nah, kita nggak perlu baca, kita hanya perlu cari tahu kira-kira ini nggak eh, tidak boleh untuk siapa. Nah, pertama ini ada kata kunci ini, tidak disarankan bagi penderita hipersensitif terhadap bla 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 dan zat tambahan. Bagi pasien dengan gangguan fungsi hati, nah ini ya, pasien yang gangguan fungsi hati, kita di sini harus pelan-pelan guys, dapat dikurangi menjadi setengah dosis. Nah, berarti dia di sini tidak dilarang, tapi penggunaannya atau dosisnya itu dia dikurangi, ya. Keamanan dan efektivitas pada anak-anak di bawah 20 tahun belum terverifikasi ya. Berarti di bawah 12 tahun belum terverifikasi. Nah, ini jawabannya guys. Terbefin diekskresikan dalam ASI sehingga tidak boleh digunakan selama menyusui. Ya, berarti dia itu nggak, jawabannya apa? Yang menghindari ya kan sudah tentu ibu yang sedang menyusui. Karena itu udah ada pada teks ya. Kita lanjut soal, nah ini ditanyakan terkait yang tidak logis. Kalimat yang tidak berkaitan dengan gagasan utama, berarti kalimat yang tidak logis. Kasihkan warna yang berbeda. Nah ini ya, kita harus cari tahu dulu. Kira-kira di sini ngomongnya tentang apa? Pada hakikatnya, manusia hidup dalam sebuah kesatuan ruang yang terdiri atas beberapa komponen berkaitan. Oke, ruang tersebut, nah ini merupakan perujukan dari kalimat sebelumnya, ya, dikenal sebagai lingkungan hidup. Dalam perundang-undangan, lingkungan hidup, oke, dia ngomongin tentang lingkungan hidup.
Nah, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Semua hal itu memengaruhi kelangsungan, peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ya. Lingkungan hidup terdiri atas 3 komponen, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap pembangunan manusia seutuhnya. Akan tetapi, kebutuhan manusia tidak ada batasnya seiring membuat manusia bertindak berlebihan. Mereka mengeksploitasi, ya. Sini udah dia menjabarkan. Nah, teman-teman ingat aja, ini kan dia ada ini, mereka mengeksploitasi lingkungan sebesar-besarnya. Kalau misalnya kita hilangkan kalimat 7 nih, ya. Lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap pembangunan manusia seutuhnya. Mereka mengeksploitasi lingkungan sebesar-besarnya demi memenuhi kebutuhan hidup. Nah, tanpa adanya kalimat 7, dia akan kurang nyambung ketika dipasangkan dengan kalimat 8. Sehingga kalimat 7 di sini harus tetap ada. Kebutuhan lingkungan. Nah, tadi ada bapakku, guys. Soalnya aku belum tidur, ini udah jam 11.33. Wait, ini apa sih? Astaga. Oke. Kebutuhan hidup setiap manusia pasti berbeda tergantung pada jabatan. Nah, sebenarnya kalau kita mau cari yang paling nggak logis itu kan ini ya. Kebutuhan hidup manusia pasti berbeda tergantung pada jabatan, gaya hidup, dan jenis kelaminnya. Tapi untuk kalimat 9 ini dia tidak ada di opsi ya. Berarti paling tidak nyambung itu ini, guys. Semua hal itu memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta hidup lainnya. Nah, seharusnya kan kalau misalnya dia ngomong ini tentang bagaimana hal tersebut dia memengaruhi, ya kan? Memengaruhi seharusnya di kalimat setelahnya dia juga harus mention tentang bagaimana hal tersebut dapat memberikan pengaruh kan? Karena adanya kata memengaruhinya ini. Tapi kan dia di sini masih ngomongin tentang lingkungan hidup. Berarti dapat kita tarik kesimpulan kalimat 4 lah yang sebenarnya di sini dia kurang cocok dengan gagasan ya. Semua hal itu memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan serta makhluk hidup lainnya. Seharusnya kan dia dibahas selanjutnya, tapi di sini nggak ada. Karena ngomongin tentang secara general. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut. Nah, untuk soal nomor 33, nah ini ditanyakan lagi-lagi terkait inti. Oke. Inti teks. Oh, nggak kelihatan apa-apa ya, guys. Inti teks tersebut ya. Jadi kita harus cari tahu terlebih dahulu ya. Aku mau kasih warna berbeda juga buat ini. Nah, ini kita lihat ya. Website marketing adalah promosi strategis situs web ya. Dia promosi strategis situs web yang mengarahkan lalu lintas yang relevan ke sebuah situs. Strategi pemasaran ini memberikan manfaat unik ya. Strategi pemasaran apa? Melalui website marketing yang tidak diperoleh melalui ikan luring ya. Sebagai contoh, nah ini dia udah penjelasan. Kita lihat penggunaan internet untuk memperluas dan melibatkan audiens bisa lebih murah selama kita memiliki perencanaan yang baik mengenai target pemasaran. Beberapa opsi pelikaran daring memungkinkan kita menentukan demografi pelanggan yang spesifik sesuai target yang diinginkan. Kita dapat mengatur pesan agar muncul, ini aku nggak tahu ya, pesan nih apa artinya. Kemungkinan bisa kunjungi calon pembeli. Nah, intinya teman-teman nanti bisa baca sendiri, itu dia membicarakan bagaimana si situs webnya ini dapat menarik perhatian pelanggan, kan gitu ya. Itu tinggal kita cocokkan aja sih. Kalau misalnya yang A, strategi biaya rendah. Nah, ini dia hanya ngomongin tentang biaya, sehingga dia kurang pas. Oke. Kalau yang B, strategi pemasaran memiliki berbagai keunikan. Nah, kesalahannya itu di sini, teman-teman. Strategi pemasaran melalui internet. Nah, tapi kan di sini harus dia ngomongin tentang si situs webnya ini, ya. Berbagai keunikannya ya emang benar gitu. Oke. Berarti jawabannya itu adalah yang C. Karena kenapa? Karena kurang. Salah guys, ya. Karena di sini dia hanya ngomongin tentang perencanaan, ya.
Berarti jawabannya adalah yang D. Kenapa jawabannya yang D? Karena promosi, oke, situs web efektif untuk menjaring calon konsumen yang kita targetkan. Oke, karena di sini dia sudah merangkum keseluruhan yang ada pada teks ya. Karena pada akhir-akhirnya dia ngomongin tentang bagaimana si webnya ini dapat menarik minat konsumen. Oke, kita lanjut soal nomor 34. Oke, soalnya ada di sini ya. Nah, di sini kita dalam konteks harus memasukkan kalimat. Semua produk berpikir untuk memecahkan kebutuhan masyarakat Indonesia merupakan budaya Indonesia. Nah, teman-teman, kita harus perhatikan ya. Semua produk berpikir. Berarti kalimat sebelumnya karena ini ditempatkan setelah. Oke, berarti sebelumnya dia harus sudah ada ngomongin terkait produk berpikir ya, merupakan budaya Indonesia. Udah kita cari mana yang ada produk berpikirnya. Nah, berarti kan di sini ya, produk berpikir yang benar-benar berasal dari Indonesia terdiri sendiri lebih dikenal dengan budaya timur, merupakan budaya nasional. Nah, berarti karena di sini produk berpikir, selanjutnya pasti kalimatnya ini, ya kan? Semua produk berpikir yang kebutuhan masyarakat merupakan budaya Indonesia. Karena kalau kita lihat di kalimat setelahnya, produk berpikir yang berasal dari luar negara, nah ini kan udah ngomongin tentang luar negeri. Berarti dia paling tepat ditempatkan setelah kalimat nomor 4. Oke, 34. Berarti jawabannya itu adalah yang D ya. Ditempatkan setelah kalimat nomor 4. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan soal asli UTBK SNBT tahun 2023. Semoga dapat dipahami and see you on the next study session with me Jenny in Jenny Study Hub. Bye-bye.